Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota Latsar CPNS 2025. Nama saya Sherlyn Amelia Putri Wibowo, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Golongan 3, Angkatan 4, Kelompok 1, nomor daftar hadir 09. Jabatan saya Analis Kebakaran Ahli Pertama, Instansi UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja. Tempat kerja saya UPT Pemadam Kebakaran, Kabupaten Barito Kuala Marabahan, Kota, Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas individu, analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas pokok, melaksanakan kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang kebakaran meliputi: yang pertama, analisis potensi bahaya kebakaran, penyusunan kebijakan dan rencana pencegahan kebakaran, evaluasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran, penilaian dan pengawasan bangunan terhadap standar keselamatan kebakaran, pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebakaran, dan yang terakhir, penyusunan laporan dan dokumentasi. Berikut uraian tugas saya. Yang pertama, melakukan kegiatan mengumpulkan bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan masyarakat. Yang kedua, melakukan kegiatan mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan jabatan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas. Yang ketiga, melakukan kegiatan mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan jabatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, melakukan kegiatan memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. Yang kelima, melakukan kegiatan mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. Yang keenam, membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan atau juklak sebagai pertanggungjawaban kerja. Dan yang ketujuh, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan juklak atau juklak untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Berikut 5 isu atau masalah yang belum optimal. Yang pertama, membuka lahan pertanian atau kebun dengan cara dibakar. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya karhutla. Yang ketiga, perlunya melakukan sosialisasi atau pelatihan penanganan kebakaran yang gencar langsung ke masyarakat. Yang keempat, belum optimalnya manajemen kebakaran keselamatan gedung khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dan yang kelima, perlu adanya pembuatan dokumen pemetaan kejadian kebakaran pemukiman atau perumahan ataupun karhutla di lingkungan Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, menapis 5 isu atau masalah menjadi 3 dengan metode APKL. Mungkin 5 isu atau masalahnya sudah saya bacakan di halaman sebelumnya. Sekarang saya jelaskan metode APKL, yaitu A. Aktual, P itu problematik, K itu halayak, dan L itu layak. Aktual atau E itu mungkin isu atau masalah yang sedang hangat atau sering atau mungkin sedang terjadi saat ini. Terus problematik yaitu seberapa kompleks isu tersebut untuk dianalisis atau dipecahkan. Yang ketiga yaitu K atau khalayak, itu seberapa luas isu tersebut mempengaruhi masyarakat atau sekitar yang terdampak. Dan yang L itu layak, artinya seberapa memungkinkan isu tersebut untuk ditangani. Menurut skor yang saya beri, yang terlihat di layar, yaitu mungkin kita ambil 3 skor tertinggi, yaitu nomor 4 untuk skor pertama, yaitu belum optimalnya manajemen kebakaran keselamatan gedung khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dan yang kedua,
perlunya melakukan sosialisasi atau pelatihan penanganan kebakaran yang gencar langsung ke masyarakat. Dan untuk yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya karhutla. Karena di sini skor sudah tertulis yang angka-angkanya, yang 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Selanjutnya menapis mungkin tiga isu ya, 3 isu atau masalah menjadi satu dengan metode USG. USG itu artinya, bukan artinya ya, maksudnya itu analisis USG, yaitu U itu urgent, S itu seriousness, dan G itu growth. Mungkin tadi sudah saya ambil 3 poin yang lebih tinggi dibanding 5 masalah isu yang saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah 3 yang tertinggi dari ranking sebelum-sebelumnya, yang 5 poin itu. Yang pertama, belum optimalnya manajemen kebakaran keselamatan gedung, khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Yang kedua, perlunya melakukan sosialisasi atau pelatihan penanganan kebakaran yang gencar langsung ke masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya karhutla. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang analisis USG itu. Adalah untuk bagian U itu seberapa mendesak isu itu harus ditangani, dan sedangkan seriousness atau S itu seberapa besar dampak negatif jika masalah atau isu itu tidak ditangani. Dan untuk G atau growth itu seberapa besar potensi isu ini berkembang lebih buruk jika tidak segera ditangani. Jadi menurut skor yang saya berikan, 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Berikut itu seperti yang terlihat di layar. Nomor 1 adalah ranking atau poin tertinggi yang perlu dianalisis lebih dalam ya isu masalahnya, yaitu belum optimalnya manajemen kebakaran keselamatan gedung, khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Analisis akar masalah dengan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut. Seperti yang bisa kita lihat, sebab penyebab dari belum optimalnya manajemen kebakaran keselamatan gedung itu ada 6 poin, yaitu berdasarkan dari manusia, metode, manajemen lingkungan, mesin dan material. Berikut penjelasannya. Untuk manusia mungkin ya, kurangnya pelatihan staf pada prosedur pelatihan kebakaran. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran penghuni gedung tentang resiko kebakaran. Yang ketiga, tidak adanya tim tanggap darurat yang terlatih. Selanjutnya adalah metode. SOP pemadaman kebakaran tidak diterapkan. Dan yang kedua, tidak adanya simulasi evakuasi berkala. Yang ketiga, ketidaksesuaian prosedur dengan standar keselamatan nasional. Yang selanjutnya ada manajemen, minimnya anggaran untuk perawatan alat keselamatan. Yang kedua, tidak ada audit atau evaluasi berkala terkait kesiapsiagaan kebakaran. Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen terhadap keselamatan kebakaran. Selanjutnya ada material. Yang pertama, penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar. Yang kedua, tidak adanya penandaan jalur evakuasi yang jelas dan tahan api. Dan yang ketiga adalah pintu darurat sulit dibuka atau terkunci. Selanjutnya ada mesin. Yang pertama adalah alat pemadaman kebakaran atau APAR. Mungkin hidran bisa juga tidak terawat atau rusak, atau mungkin lebih umumnya APAR itu sempat expired, tidak dijaga. Isinya tuh kan biasanya APAR harus dibolak-balik ya, mungkin beberapa kali sekali ya, saya lupa. APAR itu yang kecil, yang merah, yang berapa kilo itu ya, bolak-balik gitu loh harusnya biar isinya tidak beku.
tergantung isi aparnya juga sih. Terus yang kedua, sistem deteksi dan alarm kebakaran tidak berfungsi optimal. Yang ketiga, kurangnya alat evakuasi darurat, tangga atau jalur. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekitar yang padat sehingga menghambat akses pemadaman kebakaran. Yang kedua, tata letak gedung yang menyulitkan evakuasi. Yang ketiga, banyak material mudah terbakar disimpan sembarangan. Yang keempat, sirkulasi udara kurang baik sehingga mempercepat penyebaran asap. Baik, sekarang kita lanjutkan ke alternatif solusi setiap masalahnya, sama juga dengan menggunakan diagram fishbone seperti tadi. Seperti sebelumnya maksud saya. Sebab akibat ya di sini solusi dari semuanya sudah saya paparkan secara lengkap, secara jelas. Contohnya seperti manusia tadi, bisa kita lakukan pelatihan rutin bagi seluruh penghuni dan petugas gedung tentang evakuasi kebakaran dan penggunaan APAR. 2. Sosialisasikan prosedur keselamatan melalui poster, bisa simulasi dan media internal lainnya lah. Yang ketiga, bentuk dan latih tim tanggap darurat atau fire safety team yang memiliki tugas jelas saat kebakaran itu terjadi. Yang kedua, ada metode. Pertama, susun dan dokumentasikan SOP penanggulangan kebakaran yang jelas dan sesuai standar. Revisi dan sosialisasikan secara berkala. 2. Lakukan simulasi evakuasi atau fire drill minimal 2 kali setahun. Dan yang ketiga, tinjau dan perbaharui prosedur secara berkala sesuai regulasi terbaru. Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama, alokasikan anggaran khusus untuk perawatan ya, maksudnya salah di situ saya tulis, untuk perawatan alat keselamatan. Yang kedua, lakukan audit keselamatan secara internal dan eksternal secara berkala. Yang ketiga, integrasikan keselamatan kebakaran sebagai bagian dari KPI manajemen gedung. Selanjutnya ada machine atau jadwalkan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin alat pemadam dan hidran sesuai rekomendasi pabrik. Dan yang kedua, pastikan semua alarm dan detektor asap berfungsi serta uji coba secara berkala. Yang ketiga, tambahkan alat evakuasi seperti tangga portable, emergency light, dan tanda jalur evakuasi. Yang pertama, pastikan area luar gedung memiliki akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran atau clear access road. Yang kedua, rancang ulang atau optimalkan layout gedung untuk memastikan jalur evakuasi tidak terhalang. Yang ketiga, buat area penyimpanan khusus untuk bahan mudah terbakar. Dan yang keempat, tambahkan ventilasi atau exhaust fan di area rawan asap. Yang selanjutnya, gunakan, selanjutnya itu material, yaitu yang pertama, gunakan bahan bangunan berstandar tahan api atau fire resistant material, terutama di area rawan kebakaran. Dan yang kedua, pasang signal evakuasi yang fluorescent atau glow in the dark, atau mungkin yang menyala di kegelapan ya, serta material signal tahan panas. Yang ketiga, gunakan panic bar pada pintu darurat dan pastikan tidak terkunci dari dalam. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan setiap saat. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.